Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman semua ya, bagi kalian yang saat ini sedang menonton, saya doakan kalian supaya cepat terlepas dari yang namanya gangguan asam lambung yang sudah disertai dengan GERD, sudah disertai dengan anxiety atau kecemasan berlebih ya teman-teman ya. Nah jadi saya doakan supaya kalian itu cepat terbebas, cepat bisa memahami, cepat bisa terlepas dari yang namanya gangguan asam lambung yang sudah disertai dengan GERD, anxiety, dan psikosomatis dengan puluhan sensasi tidak nyamannya. Saya doakan supaya kalian itu cepat bisa terlepas ya dari gangguan ini. Nah jadi di video saya kali ini teman-teman, saya akan membahas mengenai masih tetap di asam lambung ya teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis, yang diperlukan itu eh, perhatian ya teman-teman ya, perhatian, terus kemudian motivasi-motivasi, terus kemudian arahan ya. Nah jadi bagi kalian yang saat ini sedang terkena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis, kalian jangan cemas, jangan gundah ya, jangan berputus asa. Kalian itu pasti bakalan bisa membaik dan bisa sembuh dari dan bisa terlepas juga dari yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan kecemasan berlebih tadi ya teman-teman ya. Nah jadi video kali ini ya yang saya bahas itu adalah tentang cuaca hujan ya teman-teman. Jadi ketika di cuaca hujan, di cuaca gerimis atau hujan atau mendung atau mungkin hujan deras ya teman-teman ya, di musim hujan itu banyak sekali sensasi-sensasi yang dirasakan ya teman-teman ya, terutama di bagian perut itu terasa tidak nyaman juga ya teman-teman. Bukan di perut aja, pokoknya dari ujung kaki sampai ke ujung kepala itu rasanya itu nggak nyaman. Nah jadi saya juga dulu merasakannya ya teman-teman. Jadi kalian tonton terus videonya sampai akhir ya teman-teman ya, jangan di skip-skip karena supaya kalian itu bisa paham, bisa tenang ya, bisa nyaman juga ya. Jadi supaya kalian tuh bisa mengerti, bisa memahami tentang gangguan ini. Sebenarnya gangguan ini tidak berbahaya, cuman hanya mengganggu saja ya teman-teman ya. Karena banyak sekali orang-orang di luar sana itu memang terjebak ya teman-teman ya, terjebak di sensasi-sensasi itu aja ya teman-teman ya, karena sepengalaman saya juga dulu seperti itu. Nah jadi sebelum videonya saya lanjutkan teman-teman, bagi kalian yang saat ini baru bergabung, coba silahkan klik tombol subscribe-nya ya teman-teman ya, supaya video saya ini bisa jauh lebih berkembang lagi. Karena di luar sana itu banyak sekali orang-orang yang teman-teman ya, yang perlu bantuan, yang perlu motivasi, yang perlu arahan ya teman-teman ya, perlu arahan-arahan, perlu motivasi-motivasi. Karena yang dibutuhkan orang-orang yang terkena gangguan asam lambung itu ya seperti ini ya teman-teman ya, perlu arahan, perlu motivasi, perlu perhatian supaya hatinya itu tenang. Jadi kalau hatinya itu tenang, si sensasi itu tidak gampang muncul, tidak mudah muncul. Nah itu teman-teman ya. Terus kemudian jangan lupa juga share juga ya teman-teman ya. Karena di luar sana itu banyak sekali orang-orang yang terkena gangguan asam lambung nggak tahu caranya ya teman-teman ya, nggak tahu caranya untuk sembuh, untuk keluar dari yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis. Makanya untuk kalian meng-share video-video seperti ini, entah video saya, entah video siapapun, itu akan menjadi amal kalian juga, akan menjadi kebaikan-kebaikan yang akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman ya. Nah, jadi kita tuh harus melakukan kebaikan-kebaikan. Saya membuat video-video seperti ini juga tujuan saya seperti itu ya teman-teman ya. Saya juga dulu pernah mengalami yang namanya gangguan asam lambung dengan puluhan sensasi, bahkan ratusan ya kalau bisa dibilang ya teman-teman ya. Sensasi-sensasi yang muncul itu ya teman-teman ya, yang sangat mengganggu kita. Nah itu juga dulu saya rasakan, makanya saya berjanji ingin membantu, ingin memotivasi lah, untuk memotivasi kalian tuh supaya tetap semangat untuk sembuh dari yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis. Nah kemudian jangan lupa juga ya teman-teman ya, klik tombol loncengnya. Jadi ketika kalian sudah mengklik tombol loncengnya, jadi ketika ada video saya yang terbaru, kalian tuh bisa dapat notifikasi ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu. Nah kemudian kita lanjutkan lagi ya teman-teman ya, kita lanjutkan lagi pembahasan
kali ini adalah tentang di cuaca hujan ya teman-teman ya, sensasi yang muncul di cuaca hujan, terus kemudian cara penanganannya itu seperti apa ya teman-teman ya. Nah juga terus yang dirasakan itu apa aja ketika musim hujan itu, dulu saya rasakan itu apa aja. Nah jadi gini ya teman-teman ya, sudah pasti ya teman, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis, itu daya tahan tubuhnya itu mulai berkurang ya teman-teman ya. Itu agak berkurang lah, jadi nggak seperti orang normal biasanya. Jadi menurut pengalaman saya dulu ya teman-teman ya, ketika musim hujan, entah itu ketika saya terkena hujan deras ataupun gerimis lah teman-teman. Jangankan terkena hujan deras ya teman-teman ya, terkena gerimis saja itu langsung yang saya rasakan itu ya, kepala itu berat, terus kemudian leher itu tegang, perut itu langsung kembung, terus badan itu terasa nggak nyaman. Bahkan kalau misalkan kita nggak tahu cara penanganannya, itu bisa menjadi panic attack ya teman-teman ya. Ya kalian tahu sendiri ya panic attack itu seperti apa, jantung debar-debar, terus kemudian eh, sempoyongan, mata buram, kepala berat, terus kemudian oleng. Nah jadi seperti itu. Nah jadi yang saya rasakan dulu seperti itu ketika saya terkena gerimis. Jangankan hujan ya teman-teman, gerimis gerimis kecil aja teman-teman ya, kalau itu udah menetes di kepala, itu langsung perasaan nggak nyaman itu seperti contohnya ya, kepala itu berat, lalu kemudian leher itu terasa tegang, terus kemudian perut itu kembung. Kalau perut sudah kembung, sudah pasti dada itu langsung sesak ya teman-teman ya. Dan ketika dadanya sesak, waktu awal-awal dulu itu langsung saya cemas ya teman-teman ya. Dan ketika saya itu cemas, itu perut itu malah akan semakin begah dan timbullah rasa mual, rasa pengen muntah. Kadang-kadang pengen muntah ya, makin sesak. Terus kemudian nyeri di bagian tengah perut, di bagian ulu hatinya itu terasa kayak ketekan, tembus sampai ke belakang. Nah itu yang saya rasakan dulu setiap saya terkena gerimis, pasti saya merasakan seperti itu ya teman-teman ya, pasti. Bahkan saya juga dulu sampai berpikir ya teman-teman ya, waduh ini apakah saya ini sudah lemah sekali ya sampai terkena gerimis aja saya merasakan sensasi yang gak nyaman banget ya teman-teman ya, seperti dada sesak, terus kemudian perut kembung, begah, terus tembus sampai ke belakang, terus nyeri di dada yang selekit-selekit itu ya teman-teman ya. Kemudian sensasi di leher tegang, kepala tegang ya, leher kaku, terus kemudian perasaan mata buram, oleng-oleng gimana gitu. Nah itu saya itu selalu merasakan seperti itu setiap terkena gerimis, dan akhirnya saya itu selalu menghindari yang namanya gerimis ya teman-teman ya. Jadi jangankan hujan, gerimis saja saya itu langsung udah ketakutan. Nah jadi akan menjadi trauma tersendiri di pikiran saya itu rasa ketika ada gerimis itu. Nah, dan lalu selanjutnya ya teman-teman ya, bagaimana cara penanganan saya ketika saya terkena seperti itu? Ketika kita nggak sengaja nih, misalkan kita lagi di luar naik motor atau jalan kaki atau kemana lah gitu ya, kita itu nggak sengaja terkena gerimis atau terkena hujan, terus kemudian sensasi itu muncul. Nah, yang saya lakukan itu adalah eh, pertama, saya tenangkan pikiran saya tenangkan hati saya juga. Jadi saya bicara dengan diri saya sendiri bahwa saya kuat, saya itu pasti bisa melewati ini. Ini hanya sensasi yang sebentar aja. Ini pasti saya kuat kok, tenang, jangan panik. Saya pasti bisa, saya pasti bisa. Nah, sambil saya memotivasi diri saya sambil mencari air hangat. Kalau nggak ada air hangat ya air air biasa juga nggak apa-apa. Terus kemudian yang saya lakukan itu adalah yaitu tadi, yang pertama memotivasi diri sendiri, terus kemudian entah bagaimanapun caranya yang penting hibur diri kita supaya kita itu beralih pikirannya dari sensasi itu. Dan kemudian kita itu mencari, sambil kita memotivasi diri kita, sambil kita itu mencari makanan atau minuman yang supaya masuk ke dalam perut kita, supaya perut kita itu terisi. Karena gini ya teman-teman ya, ketika perut kita kosong terus kemudian kita cemas, kita merasa takut, itu lambung itu pergerakannya meremas-remas ya teman-teman ya. Dan bayangkan ketika kalian sedang cemas, lambung kalian sedang kosong, terus kemudian lambungnya di dalamnya itu meremas-remas, jadi timbullah nanti luka baru. Nah nanti akan
penyembuhannya akan semakin lama lagi. Nah, jadi menurut pengalaman saya dulu seperti itu. Nah, jadi yang saya lakukan seperti itu teman-teman ya. Ketika saya terkena gerimis atau hujan, terus kemudian rasa sensasi itu muncul, entah sensasi apapun, pokoknya dari ujung kaki sampai ujung kepala itu terasa semua, yang dinginnya, yang gemetarannya, terus kemudian rasa sesaknya, terus kemudian pikiran aneh, terus kemudian kepala berat, leher tegang, sempoyongan, perut kembung. Pokoknya saya alami semua ketika terkena hujan atau gerimis. Nah, kemudian yang saya lakukan itu ya teman-teman ya. Yang pertama, memotivasi diri sendiri supaya hati kita itu tenang. Terus kemudian kita cari air hangat. Kalau nggak ada air hangat ya air biasa juga nggak apa-apa, yang penting jangan air dingin ya teman-teman ya. Terus kemudian sebisa mungkin perutnya itu diisi. Selalu seperti itu, lakukan seperti itu. Supaya apa? Supaya kita nanti eh, lambungnya itu kan sedang bergejolak ya teman-teman ya. Lambungnya itu kan sedang meremas-remas. Jadi supaya ada yang penghalangnya antara lambung dan lambung supaya tidak teriritasi. Nah, setelah itu barulah ketika kita sudah minum, sudah makan, terus kemudian pokoknya bisa nggak bisa, mau nggak mau, enak nggak enak, harus makan ketika di posisi itu ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, terus kemudian eh, sendawa, ketika sudah sendawa, ketika kalian sudah sendawa itu nanti terus eh, tenang, ada rasa tenang. Jadi buat kalian, buat patokan juga nih ya teman-teman ya, kalau kalian sudah merasakan gak nyaman, sudah merasakan was-was gelisah, sendawakan, pasti akan tenang lagi ya. Karena itu yang saya alamin selama ini seperti itu ya teman-teman ya. Bukan puluhan kali lah, bukan puluhan kali, bahkan ratusan kali saya alami seperti itu. Nah, jadi untuk sembuh dari yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis ini perlu pemahaman ya teman-teman ya, perlu metode. Saya yakin bahwa kalian itu kalau misalkan punya tekad yang kuat, pasti kalian itu bisa sembuh juga kok. Seperti itu ya teman-teman. Bahkan saya juga dulu berpikir apakah saya nanti bisa sembuh ya, sedangkan rasanya itu seperti ini. Saya ke dokter, bukan takut ya ke dokter, sudah biaya sudah habis ya teman-teman ya. Kita mau minta tolong sama orang, orang itu nggak tahu dengan yang kita rasakan ya teman-teman ya. Karena dilihat sama orang itu kita itu kayak biasa aja gitu ya. Terus kita curhat masalah yang kita rasakan, dia itu ya ada yang merespon, ada juga yang diem aja gitu ya, karena mereka itu nggak tahu yang kita rasakan ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, itu adalah mujarab sekali, pokoknya itu mujarab sekali ya teman-teman ya. Kalau misalkan kalian terkena hujan atau terkena gerimis atau terkena cuaca dingin, itulah yang harus kalian lakukan ya teman-teman ya, karena itu yang saya alami selama ini. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya pembahasan kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu kalian juga ya teman-teman ya. Pokoknya kalian itu jangan takut lah. Pokoknya saya doakan untuk kalian ya, untuk orang-orang yang belum terlepas dari yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis ini. Saya doakan supaya kalian itu cepat terlepas dari yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis dan kecemasan berlebih ini ya teman-teman ya. Karena udah nggak nyaman bener banget ya teman-teman ya, udah gak nyaman banget pokoknya. Ada yang sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun ya teman-teman ya. Bahkan kalau saya sendiri itu sampai bertahun-tahun ya teman-teman ya, cukup lama sekali ya teman-teman ya. Jadi saya juga dulu sempat berpikir apakah bisa sembuh, apakah bisa sembuh, padahal saya sudah bertahun-tahun, apakah bisa sembuh gitu ya. Tapi akhirnya lama kelamaan ya teman-teman ya, sampai sekarang ini saya terkena hujan, terkena gerimis, terkena hujan pun udah nggak ada sensasi lagi ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu. Cuman ada memori-memori yang mengingatkan aja ya teman-teman. Jadi ketika saya terkena hujan, saya langsung ingat tuh dulu. Waduh, saya dulu kalau kena hujan, kena gerimis, saya langsung kelejengan, langsung sempoyongan, langsung burem, langsung begah. Tapi sekarang alhamdulillah udah enggak lagi gitu. Nah, jadi alhamdulillah ya teman-teman ya. Nah, jadi saya doakan supaya kalian juga bisa terlepas seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, oke teman-teman ya, begitu saja ya video yang dapat saya bagikan ya teman-teman, yang dapat saya sampaikan. Saya doakan terus saya supaya sehat selalu ya teman-teman, yang
supaya bisa memotivasi kalian terus ya teman-teman ya. Bagi kalian yang ingin ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan aja ya teman-teman. Nanti saya buatkan video-videonya yang untuk dari pertanyaan-pertanyaan kalian itu. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Selalu lakukan kebaikan-kebaikan ya teman-teman ya. Selalu lakukan kebaikan-kebaikan. Jadi supaya itu akan menjadi nilai positif untuk kita ya teman-teman ya, untuk sembuh dari yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis. Nah, jadi kuncinya ya teman-teman ya, kalian tuh harus selalu tenang, harus selalu senang, dan juga kalian itu harus disiplin dengan metode-metodenya ya teman-teman ya, dengan 3P-nya. Apa itu 3P? 3P itu adalah PPP ya teman-teman ya, pola makan, pola pikir, dan pola hidupnya ya teman-teman ya. Dari pola makannya itu dari jam makannya, dari jenis makanannya, dari cara makannya ya teman-teman ya. Terus kemudian pola hidupnya, olahraganya, aktivitasnya ya teman-teman ya. Terus kemudian tidurnya juga ya teman-teman ya. Dan kemudian pola pikirnya juga ya teman-teman ya. Pola pikirnya itu kita itu harus selalu memotivasi diri kita ya teman-teman ya. Ketika kita sudah nggak bisa memotivasi diri kita, cari motivasi seperti ini. Nah, jadi dari video siapapun bisa ya teman-teman ya. Yang penting hati kalian itu buat supaya tenang. Nah, jadi seperti itu aja video yang dapat saya bagikan ya teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.